teman-teman semuanya. Selamat pagi. Selamat datang di channel Anak Medan di Spanyol. Nah, kali ini aku mau kembali membicarakan tentang bagaimana sih sekolah atau PAUD ya, pendidikan anak usia dini di Spanyol. Karena anakku masih 2 tahun, jadi akan kita bahas tentang pendidikan anak usia dini, bagaimana prosesnya, bagaimana persyaratannya, dan bagaimana biayanya ya, seperti itu teman-teman. Karena banyak teman-teman yang request bagaimana proses pendidikan di Spanyol ini, maka hari ini aku mau bahas tentang tema yang kita sebutkan tadi ya, bagaimana proses pendidikan anak usia dini di Spanyol. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ya, kita mulai. Kita bahas sekarang nih pendidikan. Nah, pendidikan ya, kalau aku menilai pendidikan di Spanyol ini sangat baik. Pertama, di peraturan mereka, di undang-undang mereka itu mewajibkan semua warga negara untuk sekolah. Dan bukan hanya mereka memberikan peraturan, tapi juga mereka menyediakan fasilitasnya berupa sekolah yang digratiskan gitu. Dimulai dari 3 tahun ke atas itu gratis ya. Namun dari 3 tahun ke atas sampai ke jenjang SMA ya, seperti itu teman-teman, itu semua gratis. Bahkan di di undang-undang mereka, jika orang tua tidak menyekolahkan anaknya, maka orang tua akan dikenakan sanksi pidana, seperti itu teman-teman. Sanksi pidana loh, dan ini bukan hal yang sepele. Orang tua bisa masuk penjara seperti itu. Karena semua gratis. Bahkan sekolah swasta itu diberikan pemerintah, bantuan untuk pemerintah, artinya dibayar oleh pemerintah agar menggratiskan anak-anaknya gitu. Cuman mungkin ya biaya-biaya spesial gitu, biaya ekstrak itu bagi orang-orang yang kaya itu mereka bisa. Karena di sini mereka tidak mau menunjukkan kesenjangan sosial itu tadi, maka semua itu rata ya, semua itu sekolah gratis. Jika mau bayar lebih, itu mungkin di beberapa sekolah itu mungkin yang bukan kebutuhan dasar seperti itu ya. Nah, aku ingin bahas pendidikan di pendidikan anak usia dini ya, karena anakku masih 2 tahun, jadi pendidikannya masih di usia dini. Untuk anak-anak TK, di bawah TK sebenarnya ya, bukan anak-anak TK. Di bawah TK, yaitu di sini namanya guarderia. Guarderia itu sebenarnya asal katanya guardar ya, tempat menyimpan. Tapi karena di sini nggak mungkin kan dibilang untuk menyimpan anak-anak, jadi sebenarnya ke tempat penitipan anak-anak. Karena lebih ke fungsi guarderia itu untuk menitipkan anak-anak ketika orang tuanya itu bekerja teman-teman. Makanya untuk bisa masuk ke guarderia itu yang diutamakan adalah orang tua yang bekerja. Seperti itu teman-teman. Jadi kedua orang tuanya bekerja. Seperti itu ya teman-teman. Persyaratannya pertama adalah orang tua bekerja. Makanya ketika aku ingin memasukkan anakku ke sekolah, kami harap-harap cemas karena aku kan tidak bekerja ya teman-teman. Aku di rumah, cuman suamiku bekerja, tapi dosen, nggak tiap hari bekerja, malah semenjak COVID ini di rumah ya kan. Nah, ketika kita mau memasukkan anak, kita boleh memasukkan anak di mana saja, tapi harus dekat rumah ya teman-teman. Nah, harus dekat dengan rumah kita. Nggak boleh kita misalnya aku di Medan gitu ya, misalnya di Medan kita pengen anak kita itu
ke Amplas misalnya, nggak boleh. Aku di Marelan misalnya ya, aku mau anakku sekolah itu di Amplas, nggak boleh teman-teman. Jadi harus dekat di Marelan juga, di sekitar Marelan itu juga. Nah, karena aku tinggal di Agua Dulce, maka aku harus memilih di Agua Dulce, seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika memilih mereka akan apa ya, seperti memberikan beberapa pertanyaan, ya bagaimana pendapatan kita ya, bagaimana, karena pendapatan itu di sini apa ya, bisa dibilang penting untuk bisa pemerintah itu memutuskan kita itu sanggup bayar full atau tidak gitu. Jadi ketika pendapatan kita banyak, maka pemerintah memutuskan tidak memberikan kita bantuan, dan apa ya, dan ya udah kita bayarnya full gitu, bayar full ya seperti swasta gitu. Nah, karena tapi kalau misalnya suami istri gajinya itu pas-pasan atau bahkan kurang, maka pemerintah menggratiskan semua biaya untuk anak PAUD di usia dini ya. Ingat, di atas 3 tahun itu gratis, di bawah 3 tahun itu kan tidak wajib. Jadi ada yang swasta, ada yang setengah swasta, setengah publik, dan ada yang publik gitu teman-teman. Nah, kita pilih yang sekolah yang di sini, yang di Agua Dulce ini yang terbaik lah ya, seperti itu ya untuk anak. Dia itu setengah swasta, setengah publik, seperti itu teman-teman. Jadi ya pengennya sih kita gratis ya. Iya, 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 iya. Nah, jadi ketika kami mendaftar, pemerintah memutuskan tidak memberikan kami bantuan karena dianggap kami mampu untuk membayarkan full gitu ya teman-teman. Kami membayar sekitar 1 bulan itu hampir 300 euro. Itu belum biaya seperti baju lain lagi ya teman-teman. Baju seragam itu lain, kita bayar sendiri. Itu karena pemerintah hanya memberikan bantuan itu ke biaya bulanan ya, seperti itu. Tapi kalau baju itu kita beli sendiri, siapapun itu orangnya. Baju, terus nanti kan ada kecil-kecilnya, misalnya bahan-bahan untuk orang itu, anak-anak itu kayak buat drum kayak gitu kan, apa namanya, prakarya itu kita bayar nanti. Apa, orang tua, gurunya itu memberikan informasi untuk kita bayar sekian sekian sekian. Misalnya ada acara Halloween gitu, ikut nggak ikut Halloween tetap bayar ya teman-teman. Ya gitu deh. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi prosesnya tadi kita harus mendaftar dulu di ke pemerintah otonomi, yaitu dengan ya mengisi formulir di internet ya. Semua di sini serba internet. Jadi nanti mereka akan memberitahukan, pihak sekolah akan memberitahukan apakah kita diterima atau tidak, atau jika kita diterima, pihak sekolah juga akan memberitahukan apakah kita bayar full, setengah, atau gratis gitu. Lumayan ya, bukan lumayan ya, lumayan banyak itu 300 seperti itu. Kalau 300 itu udah banyak banget gitu. Udah kalau di Indonesia sekitar berapa juta ya, 5 juta 1 bulan untuk anak bayi gitu teman-teman. Sementara semua kebutuhan bayi itu kita penuhi gitu, cuman di sana ya dapat makan gitu, di sekolah itu diberikan makan, seperti itu teman-teman. Kalau menurut aku itu mahal, bagaimana menurut kalian? Menurut aku itu sangat mahal ya, tapi syukurnya suamiku kan PNS, jadi dia mengajukan permohonan untuk ke pemerintah agar biaya yang tadi itu dipotong separuh. Jadi pemerintah otonomi daerah ini memberikan bantuan 50% kepada PNS ya, untuk anaknya yang sekolah, seperti itu. Tapi kalau nanti udah 3 tahun ke atas sudah gratis ya teman-teman. Proses pendaftaran itu hanya setahun sekali di bulan ya, dari Maret sampai April. Jadi teman-teman
kalau mau ngajukan kembali, misalnya mau memperpanjang, karena kan kita bisa aja kan di tahun ini di Agua Dulce misalnya kan, di tahun depan kita pindah gitu misalnya. Nah, perpanjangan itu kita setiap tahun itu kita daftar ulang lagi gitu. Daftar ulang kita untuk ke tempat lain. Tapi kalau memang kita nggak mau daftar ulang bisa sih sebenarnya gitu. Tapi ya kalau sekali kita bayar tetap sampai dia tamat, sampai dia 3 tahun itu kita tetap bayar gitu teman-teman. Oh, jamnya ya, dari dia aku nggak tahu karena setiap daerah otonomi di Spanyol itu berbeda-beda peraturannya. Di Andalusia sendiri itu anak PAUD atau guarderia itu, jadi orang tuanya itu boleh ngantar anaknya, menitipkan anaknya itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 8 jam ya, sampai jam 5 sore. Karena tapi bayarannya sama aja, dia itu mau pagi siang malam gitu kan, cuman kan itu dihitung sampai di guarderianya Alia, anakku cuman sampai jam 5 sore. Tapi karena aku kan nggak kerja, jadi Alia itu cuman jam 2 aku udah ambil gitu, papinya yang ambil jam 2 itu udah ambil, siap makan siang lah ya kan, siap makan siang, kami udah ambil. Tapi kalau yang mungkin yang lain yang bekerja, mungkin mereka sampai jam 5. Itu sama bayarannya, seandainya pun kita taruh anak kita cuma 2 jam atau 1 jam, sama bayarannya dengan kita letakkan anak kita itu di situ 8 jam. Jadi memang nggak ada ininya ya, nggak ada bedanya. Jadi daripada kebanyakan orang kan daripada 1 jam mending 8 jam sekalian. Karena kan kadang-kadang juga orang tua ini kan butuh apa ya, dibilang refreshing ya kadang-kadang gitu dengan anak. Kalau udah anak di rumah tau lah ya kan, hmm, gawat. Berserak dibersihin lagi, berserak lagi seperti itu ya kan, namanya punya anak ya kan. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman, informasi tentang bagaimana sih pendidikan anak usia dini di Spanyol ya. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih proses pendidikan anak di sini, mungkin teman-teman bisa memberikan pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Nanti aku akan mencari informasi dan akan merespon pertanyaan teman-teman. Terima kasih sudah menonton videoku hari ini dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa ditonton videoku berikutnya. Sampai nanti.